Nah, kalau sudah ditutup, kan enak nih untuk sharing-sharingnya. Selamat malam para sahabat, selamat pagi juga, selamat siang, selamat sore. Bagi para sahabat yang nonton video vlog ini menyesuaikan dengan timingnya. Malam ini Hampat ingin sharing, kayaknya sudah ada seminggu yang lalu Hampat itu akhirnya menjajal kembali untuk membuktikan seberapa irit sih sebuah motor, dan ini motor terbaru yang diluncurkan oleh Honda, yaitu Honda Vario Evo 160. Tapi kita di Bali menyebutnya Honda Evo 160. Ini untuk membedakan antara Honda Vario yang generasi sebelumnya yang juga sama-sama 160 cc-nya dengan yang produk terbaru yaitu Honda Evo 160. Jadi kami menyebutnya Honda Evo biar tidak membingungkan bagi para semeton Bali khususnya. Ya, setiap kali ada motor yang dikeluarkan oleh Honda, meskipun tidak hanya Honda ya, tapi ini kebetulan memang Hampat excited banget untuk mencoba test ride jauh, dan pastinya apalagi kalau bukan 360 keliling Pulau Bali. Ini bener-bener 360 ya, karena apa? Ujung ketemu ujung. Ujung kepalanya Pulau Bali ketemu ujung kakinya Pulau Bali. Kalau ridingnya startnya dari Denpasar ke ujung, kemudian balik lagi ke Denpasar, start awal riding, itu belum dinamakan 360, dan bagi Hampat itu belum sempurna, belum perfect, belum bisa untuk menyatakan motor ini irit. Karena apa? Masih ada sekian kilo dengan medan yang berbeda untuk menuju ke ujungnya Uluwatu, seperti itu. Dan juga dengan kondisi traffic yang pastinya padat banget, dan itu kan stop and go-nya pastinya juga mempengaruhi dari konsum Pertamax. Ya, ya BBM bolehlah, karena suatu saat pasti motor Honda Evo ini bisa juga diisi dengan Pertalite. Oke, untuk total jarak tempuh ya, sekitar tadi Hampat barusan ngecek, kalau Hampat start dari base camp di Jimbaran menuju ke Patung Suro dan Boyo, Patung Surabaya, itu jarak tempuh sekitar 425 km. Dan ini lebih dari itu, sehingga bisa dibayangkan keliling Pulau Bali ternyata sedikit lebih jauh jaraknya ketimbang start dari base camp dari Bali menuju ke Patung Surabaya yang cuman 425 km. Total jarak tempuh Hampat waktu 360 itu 467 km, bayangkan. Dan di video vlog kali ini sharing secara singkat aja, yang diutamakan bagi Hampat kepada para sahabat dan semeton Bali adalah konsum BBM-nya sebenarnya. Berapa kali ngisi Pertamax dan total biayanya juga berapa. Nah, oke, kita mulai aja. Jadi H4 planning itu estimate berangkat riding dari base camp di Jimbaran itu maunya jam 6 pagi. Dan betul-betul H4 sudah mengkosongkan tangki dari Honda Evo 160 di malam hari. Jadi di malam hari Hampat sudah melakukan pemanasan dulu, keliling itu sekitar 50 kilometeran, guna untuk mengkosongkan BBM agar besok pagi ketika Hampat mulai start untuk riding 360 itu Hampat mengawali dengan mengisi BBM. Dan akhirnya benar saja bar dari BBM notif itu sudah kelap-kelip, dan akhirnya Hampat mengisi di SPBU yang juga tidak jauh dari base campnya H4. Di pagi hari akhirnya Hampat berangkat sekitar jam 7, kurang lebih jam 7, Hampat agak-agak lupa karena udah seminggu yang lalu. Dan di situ Hampat full tank Pertamax. Nah, ngisi pertama yaitu Pertamax itu biayanya 70.000. Pas 70.000 pas. Dan akhirnya, dan disitulah Hampat lupa untuk meminta dari istilah struknya, karena memang Hampat di saat itu memang buru-buru. Di awal Hampat pengen riding jam 6, ternyata agak kesiangan dikit, hampir mendekati jam 7 baru start riding.
Dan kita mulai ride setelah full tank dari Jimbaran, dan H4 mengambil rute bener-bener pinggir, semuanya jalur pinggir. Tidak ada yang memotong atau ngambil jalur alternatif, nggak ada semua. Dan H4 langsung gaspol menuju ke ujung dari buntutnya Pulau Bali, yaitu tujuan H4 yang pertama ke Taman Ujung dulu untuk mengetahui sudah riding berapa kilometer jarak tempuh dan konsum BBM. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan yang tujuan utamanya adalah ke Gili Sand Lighthouse. Di situ yang benar-benar titik poinnya itu menurut H4 adalah di ujung buntutnya Pulau Bali. H4 menempuh perjalanan mengambil juga rute Ide Bagus Mantre karena di situ H4 juga ingin mengetes top speed. Karena media di Jakarta itu H4 sempat menyimak di postingan Instagramnya, dia bisa mendapatkan 127 km per jam. Wow, keren ya. Dan disitulah H4 mencoba di sepanjang jalan Edo Bagus Mantre, karena bagi H4 kayaknya di sini kesempatan yang bisa untuk mendapatkan top speed. Cuman yang sangat disayangkan, wah, di saat H4 lagi pengen ngetes, disitulah action cam H4 tidak nyala. Dan di saat lagi ngetes, dalam artian ngetes dulu lah, dapat berapa nih, kalau bisa dapat 118 mendekati 120 lah atau 115 ke atas, baru H4 menghidupkan action cam untuk di tes selanjutnya. Dan di situ lagi nggak sengaja H4 mendapatkan 120 km per jam. Seketika H4 langsung berhenti di pinggir jalan untuk memprepare kembali, siapa tahu di trek lurus selanjutnya H4 bisa mendapatkan top speed kembali, bahkan kalau bisa mendekati 127 dan bisa juga melampaui dari 127 km per jam. Namun apa yang terjadi? Ya balik lagi, di sekitar jam setengah 8 kurang, ya kurang lebih setengah 8 itu ternyata truk-truk sudah ramai banget, khususnya mendekati dari Galian C Kelungkung. Itu kan memang udah bagus banget, tapi ya mau apa dikata, truk-truk sudah mulai ramai dan H4 akhirnya tidak bisa kembali untuk mendapatkan top speed. Akhirnya H4 skip aja, guna dalam artian fokusnya H4 bukan di top speed, guna menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. Akhirnya H4 matikan kembali action cam dan H4 fokus untuk riding kembali menuju ke Taman Ujung. Tapi yang jelas H4 benar-benar bisa mendapatkan 120 km per jam. Tapi kalau dari media Jakarta yang bisa mendapat 127, bisa jadi Honda Evo 160 ini bisa lebih dari 127 km per jam. Setelah H4 tiba di lokasi yang utama, yaitu di Gili Sand Lighthouse itu, H4 di situ juga bikin beberapa story, dokumentasi, foto, dan tidak berlama-lama H4 melanjutkan kembali karena di lighthouse tersebut ternyata belum mencapai 100 km. Alhasil H4 melanjutkan kembali perjalanan, dan ketika H4 tidak sengaja melihat di ujung, di sisi kiri, itu ada sebuah Pertamini H4. Oh, bukan Pertamini, tapi malah SPBU. Jadi bukan SPBU, bukan pom bensin yang kecil ya, yang biasa dinamakan Pertamini, bukan, tapi ini agak lumayan besar lah, SPBU. Dan disitulah H4 coba untuk berhenti. Dan H4 iseng untuk melihat apakah ini sudah menempuh jarak 100 km. Dan alhasil sudah, bahkan lebih dikit di situ. Dan apa yang terjadi? Konsum BBM lumayan mengejutkan. Sudah riding sejauh 100 km lebih dikit, ternyata konsum BBM dari Honda Evo 160 ini, apa ya, bisa dibilang kok bisa hanya 45 km per liter. Ini irit loh, serius. Dengan tadi di sepanjang Indo Bagus Mantre H4 sudah berkali-kali, udah nggak kehitung lah, bukan 2 kali 3 kali aja H4 mencoba lagi untuk tes speeding kan, setelah yang pertama itu tidak kerikot, nggak sengaja. Itu kan udah gaspol banget itu. Dan ternyata, dan juga di sepanjang jalan, intinya sih H4 memposisikan diri sebagai orang yang sedang touring. Apalagi H4 kan juga mengejar waktu biar tidak kesorean begitu masuk ke Gilimanuk. Jadi bisa dibayangkan
H4 ya gaspol dan speedingnya itu ada, tidak ada yang namanya untuk apa istilahnya menahan-nahan, sengaja untuk pelan selama berkendara, nggak ada. Dan ternyata hanya 45 km per liter. Itu irit. Menurut H4 irit, sudah sejauh 100 km lebih dikit. Kemudian H4 melanjutkan kembali perjalanan, masih tetap pokoknya H4 jangan sampai keluar dari trek. Jadi selalu di pinggir, karena biar bener-bener mengelilingi Pulau Bali itu dari pinggir-pinggir. Dan ketika H4 berada di daerah Tulamben, kalau nggak salah itu setelah keluar dari Amet, kemudian sudah melewati dari Tianyar, ya daerah-daerah Tulamben situ yang H4 masih bisa melihat Gunung Agung di sebelah kiri, dan meskipun ketutupan awan setengahnya, di situ H4 sempat berhenti dan melihat dari BBM, dan ternyata belum waktunya ngisi juga, karena yang terakhir tadi ngelihat di 100 km berhenti, itu ternyata juga belum waktunya ngisi BBM. Kalau nggak salah sisa 4 bar, saya ingat H4. Dan begitu sudah sampai daerah Tulamben, itu juga belum waktunya ngisi ternyata. Alhasil H4 tancap gas lagi, bener-bener untuk mempersingkat waktu biar tidak kesorean, balik lagi. H4 tancap gas, kemudian sesekali ketika ada trek lurus, H4 coba menghidupkan action cam, siapa tahu nanti mendapatkan dari top speed yang sebenarnya masih penasaran H4 di saat itu. Lalu akhirnya Honda Evo 160 yang H4 gunakan, dan kebetulan ini Honda Evo 160 yang ABS, yang Ultimate Glossy Purple, di mana ini warna yang paling diunggulkan di varian yang ABS dan warna terbaru juga. Harus mengisi Pertamax yang pertama kali setelah, ya mungkin bisa dibilang yang kedua ya, karena yang pertama waktu mau berangkat, dan ini ngisi Pertamax yang kedua di daerah H4 lupa, pokoknya sudah melewati Tianyar, udah melewati Tulamben, itu nama daerahnya apa H4 lupa pokoknya, dan sudah mendekati mau masuk Singaraja, mungkin kurang lebih udah setengah perjalanan, lagi dikit akan masuk ke Singaraja. Di situ H4 akhirnya ngisi Pertamax yang kedua. Di situ H4 ngisi nominal 50.000 untuk mengetes. Karena kalau full tanknya 70.000 pada saat tadi berangkat, ini H4 coba 50.000 kira-kira sampai sejauh mana. Setelah H4 selesai ngisi Pertamax yang kedua dengan biaya 50.000, H4 melanjutkan perjalanan, lagi-lagi gaspol. Karena apa? H4 tujuan yang kedua, poin titik kedua, itu adalah titik 0 kota Singaraja. Karena H4 juga penasaran, oh anak kucing. H4 penasaran seperti apa sih wajah baru dari kota Singaraja yang dijuluki titik 0 Singaraja. H4 gaspol, melewati berbagai macam medan, kemudian berbagai macam traffic juga, dan akhirnya tibalah di titik 0 Singaraja. Ya, cukup mengagumkan, membuat H4 terkesima dengan wajah baru kota Singaraja yang disebut titik 0 Singaraja. Di situ H4 juga tidak terlalu lama, mungkin sama 5 menit juga untuk bikin story, dokumentasi, foto, video, dan lain sebagainya. Dan H4 tancap gas lagi, langsung menuju ke Gilimanuk. Masih tetap sama medannya, pokoknya tetap pinggir. Sehingga H4 benar-benar tidak keluar dari trek lah, seperti itu. Nah, sepanjang perjalanan Bali Barat, mungkin para sahabat yang sudah pernah melewati Bali Barat itu kan trek lurus pasti ada dan bagus banget. Meskipun kelihatannya bagus, tapi ternyata kan sedikit jalan bergelombang dan juga harus hati-hati karena tiba-tiba tikungannya sedikit tajam. Di situ H4 juga mencoba kembali, siapa tuh dapat speeding, ternyata tidak dapat juga. Ya balik lagi, di Bali Barat kan juga masih ada hewan-hewan kera, itu yang menjadi concernnya H4. Ditambah lagi juga tikungan yang tiba-tiba tajam, dan ditambah lagi dengan kondisi traffic yang pada saat itu sudah mulai rame. Dan alhasil setelah keluar dari Bali Barat, H4 skip bener-bener, sudah tidak lagi memikirkan yang namanya top speed, dapat berapa. Yang jelas Honda Evo 160 ini bisa lebih dari 120
127 km per jam. Itu pasti bisa. Dan alhasil setelah Hampat keluar dari Bali Barat dan di bundaran tersebut, itu kalau kita belok kanan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, Hampat tidak belok kanan karena dalam artian cukup untuk mewakili bahwasanya di bundaran itu adalah ujung dari kepalanya Pulau Bali. Hampat langsung ngambil kiri, dan di situ bagi Hampat sebenarnya sudah kesorean banget, sekitar jam berapa ya, setengah 4 apa jam 4 sore waktu itu. Bagi Hampat kayaknya nggak bisa untuk mengejar sampai ke Uluwatu, timingnya adalah sunset. Karena Gilimanuk Uluwatu tuh paling tidak 4 jam lah kurang lebih kalau bisa cepat meskipun menggunakan motor. Namun Hampat masih mencoba, siapa tahu ada apa ya, ada sebuah lucky day di saat itu dengan kondisi memang di sepanjang jalan Gilimanuk menuju ke negara itu memang pas juga lagi lumayan rame, karena kan mungkin setelah adanya loading ya kan di dermaga, jadi sempat ketemu bus juga, kemudian truk juga dan kendaraan lainnya. Dan di situ Hampat mencoba untuk, karena speeding bagi Hampat nggak dapet, Hampat coba dari torsinya, dari powernya. Butuh berapa detik sih untuk mendahului setiap kendaraan yang ada di Hampat. Disitulah Hampat gunakan kesempatan di sepanjang jalan Gilimanuk menuju ke Negaro. Wah, ini bener-bener motor matic 160, tapi untuk secara, ya balik lagi sih, tagline-nya sesuai dengan yang diluncurkan, yaitu leave it behind. Karena untuk selap-selip, untuk filtering, itu bener-bener asik banget. Kecepatan tidak perlu sampai 60 km per jam lebih, itu baru bisa untuk mendahului, nggak perlu. Di angka 55 naik itu sudah bisa mendahului setiap kendaraan, mau kendaraan bus yang panjang, truk yang panjang, apalagi mobil yang diameternya nggak terlalu panjang. Enteng banget, serius bro, enteng, asik. Dan Hampat pun juga sempat nekat dengan jarak yang sudah deket dengan truk yang ada di depannya Hampat di lawan arah. Hampat mencoba untuk mendahului truk yang ada di depan. Di mana di lawan arus itu juga ada truk. Hampat nekat di situ karena Hampat sudah pede nih, karena Hampat sudah dapat feel-nya. Ini motor enak, torsinya oke, ditambah power, karena torsi putaran bawah ke tengah itu dapat banget, serius, enak banget untuk nyalip-nyalip. Tapi balik lagi ya, perlu juga dengan perhitungan yang matang. Kalau kita sudah pede, sudah dapat dari feel motor ini, mungkin boleh dicoba. Tapi kalau hanya sebatas iseng-iseng berdasarkan nekat, mungkin Hampat nggak anjurkan, karena itu membahayakan diri sendiri dan pastinya orang lain dong yang juga dirugikan kalau terjadi eksiden yang tidak kita inginkan. Wah, di situ enak. Dan alhasil Hampat bisa mendahului truk yang ada di depan, dan persis cuman selisih sekian detik, sekian inch, itu truk di lawan arus Hampat itu akhirnya melintas. Tapi enak banget. Disitulah Hampat mendapatkan PD, kayaknya bisa nih mendekat sampai Uluwatu, paling tidak ya masih dapatlah langit-langit senja, karena feel-nya itu sudah dapat banget untuk ngambil istilahnya mendahului setiap kendaraan yang ada di depan. Di situ Hampat bener-bener gaspol, karena Hampat juga memikirkan harus berhenti 1 kali lagi waktu itu. Jadi Hampat berhenti yang ketiga, karena yang pertama itu di pertama di Taman Ujung, kedua di Lighthouse, kemudian berhenti ketiga di pom bensin, Hampat lupa namanya apa. Nah, ini berhenti yang keempat karena Hampat harus sholat dulu, dan itu persis di daerah Mendoyo atau Melayu, antara itu Mendoyo, karena sudah masuk Jembrane dan dikit lagi sudah masuk kota Negara. Di situ Hampat sholat dulu dan tak jamak juga, dan selesai sholat Hampat bergegas lagi untuk berangkat untuk mengejar waktu biar tidak terlalu sore juga. Disitulah baru Hampat sadar ternyata bensin sudah tinggal 1 dan kelap-kelip. Bayangkan,
Sebenarnya sih naik turun dia, bar 2 turun bar 1, cuman H4 PD kayaknya masih bisa untuk berhenti di kota negara untuk mengisi. Dan alhasil benar, H4 ngisi Pertamax yang ketiga itu di kota negara. Persis tinggal bar 1 udah kelap-kelip banget. Udah, ya udah pasrah kalau misalkan mogok di situ, ya udah H4 dorong sampai ketemu dengan pom bensin di kota negara. Tapi alhasil bisa sampai di kota negara dengan kondisi sudah kelap-kelip. Nah, di situ H4 ngisi 60.000. Jadi ngisi Pertamax yang ketiga nih 60.000. Kemudian sengaja nggak H4 fullin, karena kalau fullnya kan 70.000, karena ingin H4 pastikan 60.000 nggak perlu full banget, harus 70.000 apakah bisa sampai Uluwatu dan bahkan balik lagi ke base camp. Selesai ngisi yang ketiga, H4 gaspol. Di situ baru benar-benar H4 fokus. Tang, 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 tang. Wah, pokoknya enak banget. Kalau H4 suruh mengulangi untuk 360, mau banget. Oke, singkat waktu, setelah H4 tiba di Uluwatu, H4 akhirnya memutuskan untuk balik menuju ke base camp, ke rumah. Dengan waktu itu kalau nggak salah sisa 2 bar. Yes, sisa 2 bar. Dan alhasil, begitu tiba di rumah, wow, terkejut itu adalah konsum BBM-nya. Itu 45,7 km per liter dengan total 467 km. Bisa dibayangkan, itu jarak misalkan dari Jimbaran menuju ke Patung Surabaya yang hanya 427. Dan ini bahkan lebih dikit. Jadi bisa digambarkan ke Surabaya hanya 3 kali ngisi Pertamax mengendari Honda Evo dengan total biaya Pertamax nggak nyampe 200.000. Hanya 180.000 sudah sampai Surabaya. Gila, ini Honda Evo. Gesitnya dapet, powernya dapet, speedingnya sebenarnya sih dapet, dan kelincahannya enak banget. Wow, Honda Evo 160 memang menjadi andalan, baik itu dipakai harian maupun jarak jauh. Karena apa? Mumpung H4 ingat nih. Setelah, ya mungkin sekitar 4 hari setelah H4 itu riding 360 Bali, itu akhirnya bersama manajemen Astra Motor Bali itu kita mengadakan San Mori City Ride. Nah, di City Ride itu total waktu itu kita ke Penglipuran ya, ke Bali ya. Kemudian balik lagi ke Astra Motor Bali. Ya, untuk City Ride waktu itu sekitar 110 km jarak tempuh. Tahu nggak berapa total konsum BBM yang H4 gunakan? 53 km per liter. Dengan total jarak tempuh 110 km. Bayangkan, makanya di sini H4 katakan untuk perkotaan motor ini irit, apalagi dipakai riding jauh touring. Iritnya juga sama. Wah, gila. 2 hal, city ride atau riding perkotaan dan untuk touring riding jauh, gila, sama-sama iritnya nampol banget. Thank you dan sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Honda Evo 160.